Renungan Hari Rabu 12 Oktober 2022, Pekan Biasa ke-28 tahun C. Harus ada keseimbangan dalam kata dan perbuatan. Bacaan pertama diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia bab 5 ayat 18-25 dan bacaan Injil dari Injil Lukas bab 11 ayat 42-46. Saudara-saudariku terkasih, ada orang selalu menuntut untuk diperhatikan, dikasihani, namun ia sendiri tidak mau memperhatikan dan mengasihi orang lain. Ada orang yang hanya sebatas memerintah, tetapi ia sendiri tidak mau bertindak sesuai dengan apa yang diperintahkan. Tipe ini ditemukan dalam diri orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Saudara-saudariku terkasih, dalam Injil hari ini Yesus tegas dan keras melawan sikap atau praktek hidup seperti ini. Ia mengancam orang-orang Farisi yang bertindak demikian, yang bertindak tidak adil dan benar. Ia mencap mereka sebagai orang yang celaka, orang yang terkutuk, karena mereka hanya mengutamakan mewajibkan orang lain untuk membayar pajak, tetapi mereka mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Mereka ingin dihormati, tetapi mereka sendiri tidak memberi rasa hormat kepada orang lain. Bahkan mereka hanya memberikan beban kepada orang lain. Di sini Yesus menuntut sikap keseimbangan antara kata dan perbuatan dalam hidup mereka. Mereka harus lebih dahulu memberikan teladan, contoh hidup dan perbuatan kepada orang lain. Yesus memberikan kritik yang keras dan tajam karena mereka tidak konsisten dalam sikap dan perbuatan mereka. Mereka membuat aturan yang mengikat orang lain, tetapi aturan itu tidak mengikat diri mereka, atau mereka sendiri tidak terikat dengan peraturan itu. Inilah sikap ketidakadilan dalam tindakan maupun dalam perbuatan, dalam sikap hidup mereka. Saudara-saudariku terkasih, saat ini banyak orang terpandang, terhormat, termasuk juga kita sebagai orang tua, tidak lagi didengar, dihargai oleh anak-anak ataupun oleh orang lain. Mengapa? Banyak peraturan dibuat, perintah diberikan, tetapi kita sendiri tidak melaksanakannya. Semua itu hanya dibebankan kepada orang lain, hanya diperintahkan kepada anak-anak kita. Kita perlu mengoreksi sikap dan perbuatan kita. Apakah kita bersikap adil terhadap orang lain? Apakah kita bersikap adil terhadap kaum keluarga kita? Kita juga sering gampang memberikan kritik kepada orang lain, gampang memberikan kritik kepada pimpinan gereja dan para pemimpin pemerintahan kita, bahwa mereka kurang bijaksana, kurang adil, dan selalu mementingkan diri keluarga daripada orang lain. Apakah kita lebih adil dan lebih bijaksana dari mereka? Dalam banyak hal, kita dituntut untuk rendah hati. Orang yang rendah hati adalah orang yang beriman. Orang yang beriman akan selalu berlaku adil, jujur, dan bijaksana dalam hidup. Ia akan rendah hati untuk mengakui, menerima kelemahan orang lain, dan berusaha untuk senantiasa mengarahkan hidup orang itu ke jalan yang benar. Ia tidak akan memberikan beban kepada orang lain. Bahkan ia akan rendah hati untuk solider, membantu, berbelas kasih terhadap orang tersebut. Mari kita belajar untuk semakin rendah hati, maka kita akan semakin beriman dan berbelas kasih.